Salam semuanya, apa kabar? Luar biasa. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, banyak orang dia mengucap syukur kepada Tuhan ketika dia sukses, ketika naik jabatan, ketika dia mendapatkan kelimpahan, ketika dia membangun rumah, bahkan dia bisa menikahkan anaknya juga, atau apapun saudaraku dikasihi Tuhan, orang mengucap syukur. Bahkan banyak juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang juga sering berkata, bagaimana saya bisa mengucap syukur? Saya sedang susah, saya sedang sakit, saya sedang bangkrut, saya tidak punya apa-apa, bahkan sedang menghadapi masalah yang luar biasa. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, ucap syukurlah, syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Coba perhatikan, dalam segala sesuatu, bukan hanya satu hal, bukan hanya dua hal, bukan hanya tiga hal, bukan hanya empat hal, bukan hanya 5 hal, bukan juga hanya 10 hal, tetapi dalam segala sesuatu, termasuk di dalamnya. Apa saudara dikasihi Tuhan? Termasuk di dalamnya apa? Ya ampun. Gua mungkin lagi mikir, Pak Pendeta, gua lagi mikir makan apa nanti selesai ibadahin. Ya. Mengucap syukur dalam segala, bukan hanya satu, ketika kita susah juga, ketika direndahkan orang juga, kita harus apa? Ketika juga kita dicaci maki orang, ketika kita tidak pernah dianggap orang, bahkan ketika orang juga menipu kita, kita harus apa saudaraku? Mengucap syukur. Enggak ada amin. Saya ngerti hatinya, Pak Pendeta gimana gua amin? Ngeri-ngeri sedap kalau begitu. Nanti kalau saya mengucap syukur pasti akan, itu orang Kristen ya, biar aja kita tipu terus. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, itu adalah kebenaran. Rasul Paulus ketika dia menulis surat ini, dia bukan berada di tempat yang enak, bukan di tempat yang punya AC, bukan di tempat yang mewah, bukan di tempat saudaraku dikasihi Tuhan bisa dia berdangsa, saudaraku dikasihi Tuhan bisa dia melakukan segala hal. Tetapi ketika dia menulis surat ini, dia sedang berada di dalam penjara, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Tapi dia bisa mengingatkan jemaat yang dia layani di Efesus, ucap syukur senantiasa dalam segala hal. Dalam perikopnya ditulis adalah hidup sebagai anak-anak terang. Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, kita menjadi terang, saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita mengucap syukur apapun, kita bersyukur kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kok orang percaya, orang Kristen, walaupun dia dihina, dia tetap mengucap syukur kepada orang, kepada Tuhan, sehingga orang berkata dia luar biasa, sehingga kita menjadi terang kepada siapapun. Amin. Kita menjadi terang kepada siapapun. Makanya hari ini saya memberi tema khotbah saya ini, yaitu mengucap syukur sebagai pendahuluan. Ya, klik. Ucapan syukur adalah sesuatu yang kurang disadari oleh orang percaya. Padahal Allah menghendaki umatnya, karena di dalam ucapan syukur ada kuasa Allah yang luar biasa. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang tidak pernah kita sadari.
Ada hal-hal yang dasarnya kita tidak pernah tahu. Kenapa di dalam ucapan syukur itu adalah di situ kita mengerti bahwa Allah itu adalah sumber segala-galanya di dalam hidup saya. Di dalam ucapan syukur itu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Allah. Kebenaran yang sejati itu ketika saya mengerti, kebenaran yang sejati itu ketika saya tahu bahwa Allah sedang mengerjakan perkara-perkara di dalam hidup saya. Amin. Allah sedang mengerjakan perkara-perkara dahsyat. Mungkin kita bingung. Wah, perkara yang dahsyat apa? Banyak sekali perkara yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan orang percaya saat ini. Buktinya hari ini kita ada di dalam ruang ibadah. Karena kita mengucap syukur, kan? Benar gak? Kita ada di hadirat Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang beribadah bersama dengan kami hari ini, kita ada di dalam hadirat Tuhan karena kita senang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Nah, dalam hal ini apa yang kita pelajari, saudaraku? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apa yang dapat kita pelajari dalam ucap syukur nih? Mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukurlah dalam segala waktu. Artinya, saudaraku, mengucap syukur dalam segala waktu itu setiap hari, setiap saat, atau boleh saya mau katakan sebagai hobi atau habit kita. Kita mengucap syukur dalam segala waktu. Ya, kita jadikan itu sebagai habit. Saya mau tanya, ada enggak di antara kita yang berani tidak pakai handphone satu hari? Enggak ada yang ngejawab. Saya percaya saudara enggak berani. Sekali lagi, ada enggak di antara kita yang tidak makan satu hari? Ada enggak? Hah? Yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing, berani enggak tidak makan satu hari? Hah? Berani gak? Sekali lagi saya tanya yang lain. Ya, ada gak di antara kita, ada yang berani gak tidak minum air setiap hari? Ada gak? Kenapa? Kenapa gak berani? Kalau tidak minum, kita akan mengalami namanya dehidrasi atau kekurangan air. Paling sedikit kita minum satu hari 2000 liter. Masa itu 2000 liter itu onta itu 2000 mili, saudara dikasih oleh Tuhan. 2000 mili. Kalau kita akan dehidrasi, terkecuali kalau ada saran-saran dari dokter. Ada yang hanya 1 liter karena masalah kesehatan. Itu karena didampingi oleh dokter. Nah, seperti begitu kalau kita mengucap syukur, jadi kebiasaan di dalam diri kita. Kenapa saudaraku dikasihi Tuhan? Karena lewat itu kita akan melihat hal-hal yang dahsyat akan nyata di dalam kehidupan kita. Makanya saya baca di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Coba perhatikan. Aku memuji Tuhan apa? Pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dalam segala waktu, berarti dari hari ke hari, dari detik ke detik, dari jam ke jam, saudaraku dikasih Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga sebagai anak Tuhan harus ada di dalam diri kita
Saya jadikan ucapan syukur itu sebagai habit dimanapun Tuhan tempatkan saya. Saya mau ditempatkan di tempat orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya ditaruh kepada orang-orang yang menghina saya. Saya ada di tengah-tengah orang yang merendahkan saya. Saya berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya berada di tengah-tengah penjahat. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya percaya lewat ucapan syukur itu akan nyata mujizat Allah di dalam kehidupan saya. Amin. Makanya jangan lupa bersyukur kepada Tuhan saat ini. Karena banyak anak Tuhan yang tidak bersyukur. Kalau dia dia diberkati, ya. Tetapi hari ini kita harus belajar, saudara dikasihi Tuhan. Ya, kita harus belajar. Karena kita akan melihat di dalam Tesalonika juga, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Dan saya melihat di dalam Alkitab orang yang mengucap syukur dia tidak pernah dipermalukan. Ayub di dalam Alkitab dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mendapatkan hal yang dahsyat. Dia mendapatkan mujizat yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh siapapun. Kenapa? Karena dia senang mengucap syukur. 5 kali di dalam Alkitab Ayub mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika dia habis segala-galanya, tidak punya apa-apa, dia harus tidur di atas tebu. Ketika istrinya berkata, Ayub, apa engkau tidak meninggalkan Tuhan Allahmu? Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari situ saya melihat, kalau kita mengucap syukur, Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa yang dapat kita pelajari kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan? Mengucap syukur menghasilkan pengampunan, berkat dan mujizat. Katakan bersama dengan saya, mengucap syukur menghasilkan mujizat. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, dia akan memberikan pengampunan. Apapun dosa yang kita lakukan, apapun kesalahan yang kita lakukan, sejahat apapun kita, dia akan menyucikan kita. Bahkan saudaraku dikasihi Tuhan, dia menyucikan kita. Kenapa? Karena dia Allah yang baik. Mengucap syukurnya saudaraku dikasihi Tuhan, tadi dikatakan yaitu dia akan, kita bisa menerima mujizat. Saya akan baca firman Tuhan di dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Saya tidak catat di PowerPoint saya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Coba, 2 kali lipat ketika dia mengucap syukur. Saya tidak tahu pergumulan saudara, saya tidak tahu masalah saudara hari ini, tetapi saya sangat percaya kalau saudara mengucap syukur kepada Tuhan, saya sangat percaya saudara akan mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Amin. Saudara akan mengalami pemulihan ekonomi, saudara akan mengalami pemulihan keluarga, saudara akan mengalami pemulihan anak-anak. Mungkin secara manusia saudara sudah tidak sanggup lagi, sudah putus asa menghadapi anaknya, tetapi kalau saudara mengucap syukur kepada Tuhan, saya sangat percaya mujizat Allah pasti akan terjadi. Amin. Ayub dipulihkan oleh Tuhan dari yang tidak ada, hanya mungkin kalau dulu ya 100 ekor sapi, tetapi ditambahkan oleh Tuhan berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Luar biasa. Itu dia kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Yesus sendiri mengucap syukur juga kepada Tuhan. Dari 2 ekor ikan, 5 roti, Yesus sanggup memberikan makan berapa orang? 5.000 orang. Coba.
Belum ada yang bungkus pada waktu itu karena belum ada kantong plastik. Coba kalau ada kantong plastik pada waktu itu, saudara, waduh, so habis itu. Apalagi baru ada di atas meja, ya, sudah masuk di tas itu, ya. Udah kantong plastik, dibawa lagi kantong plastik hitam. Coba. Yesus aja mengucap syukur kepada Tuhan, apalagi kita sebagai manusia. Dia tidak menutup dirinya, mengucap syukur kepada Tuhan. Dia angkat di hadapan Tuhan 2 ikan dan 5 roti itu. Di situ terjadi lipat ganda yang luar biasa. Dan saya sangat percaya hari ini juga akan terjadi dalam setiap pribadi kita, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Hari ini juga bisa terjadi di dalam diri kita, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak orang yang mengalami hal itu. Secara manusia dia tidak sembuh lagi. Dia penyakit mium, secara manusia tidak akan sembuh. Tetapi karena dia mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang terjadi? Miumnya bisa hilang tuh. Dokter berkata, kenapa bisa hilang miumnya? Dia berkata, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya didoakan. Banyak orang juga yang sakit kanker, dia menerima mujizat. Kenapa? Karena dia mengucap syukur. Dia nggak pernah berkata, Tuhan, kenapa terjadi ini penyakit kanker? Saya sudah datang beribadah kepada Tuhan. Saya rajin membaca Alkitab. Saya senang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kenapa terjadi begitu? Nggak ada keluh kesah di dalam dirinya. Tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau izinkan hal ini terjadi dalam diri saya, kalau Engkau izinkan penyakit ini terjadi dalam diri saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa akan nyata di dalam hidup saya. Di situ terjadi mujizat Tuhan. Ketika seorang bapak dia menghadapi masalah di dalam keluarga, dia bersyukur kepada Tuhan, dia menceri ke hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan. Ketika seorang ibu menghadapi masalah karena dia melihat suaminya badung. Enggak ada yang tahu badung, saudaraku dikasih Tuhan kan? Hanya orang-orang beriman yang mengerti itu. Ya. Suaminya jarang ada di rumah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi istri yang mengucap syukur kepada Tuhan, gak pernah salahkan Tuhan. Tuhan, katanya ini seiman, ini adalah sepadan, gak pernah salahkan Tuhan. Tetapi dia berlutut kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mujizat Allah terjadi. Rumah tangganya dipulihkan dan mereka beribadah bersama dengan Tuhan. Saya percaya akan terjadi juga hal ini. Mungkin kau sedang menghadapi masalah rumah tangga. Seorang pengusaha, saudaraku dikasihi Tuhan, dia sudah kolaps, sudah tidak ada harapan, ditagih sana sini. Datang saudaraku yang nagih utang, tetapi karena dia mengucap syukur kepada Tuhan, orang-orang juga yang nipu dia, saudaraku nggak pernah salahkan, nggak pernah dia kutuki orang-orang yang nipu dia, tetapi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia memberkati orang-orang yang saudaraku yang menipu dia. Tetapi dalam tempo beberapa bulan, orang yang menipu dia itu karena dia sudah kolaps, dia berkata, Pak, berapa utang saya sama Bapak? Dan itu terjadi, saudaraku dikasihi Tuhan. Dan banyak hal-hal itu terjadi. Dia berkata, Pak, saya mau bayar utang saya. Hah? Sampai dia kaget, loh, kamu sudah, usahamu diberkati. Iya Pak, saya sudah diberkati. Saya mau bayar utang saya kepada Bapak. Berapa M gitu? Enggak tahu berapa M kan? Mikrolet. Apalagi? Terserah dah. Terserah. Apa yang terjadi? Dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Hanya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bisa terjadi dalam usahamu hari ini. Kalau saudara mengucap syukur kepada Tuhan, jangan pernah Tuhan, salahkan Tuhan. Itu banyak kan begitu sekarang, salahkan Tuhan. Saya sudah memberikan perpuluhan kepada Tuhan, itu memberikan perpuluhan sama Tuhan. Saya sudah nyumbang gereja, itu memberikan. Saya sudah berikan persembahan untuk media, persembahan misi segala macam, itu sama Tuhan. Orang yang tadi yang saya ceritakan gak pernah hitung-hitung itu. Hanya dia berkata, Tuhan,
Engkau yang memberikan usaha ini bagi saya, sehingga saya boleh berhasil, sehingga saya boleh juga ditipu oleh orang. Sampai dia begitu doanya. Dan dia ceritakan itu kepada saya, saudaraku dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi dalam beberapa bulan, dia diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi, saudaraku dikasihi Tuhan, ucapan syukur itu akan menghasilkan tadi pengampunan, mujizat, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita. Saya percaya bisa terjadi itu, asal kita berani mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, ngeri-ngeri sedap juga sih. Ya, ngeri-ngeri sedap. Tetapi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya sangat percaya kita ambil keputusan hari ini bahwa saya mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup saya, karena saya percaya mujizat Allah terjadi. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Mujizat itu bisa terjadi kepada siapapun, tetapi terlebih dia berikan kepada orang yang senang mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dalam hal mengucap syukur ini? Mengucap syukur harus kepada Yesus dan melalui tuntunan Roh Kudus. Coba kita akan baca ayatnya kembali. Ya, saya akan baca buat kita di sini. Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, harus kita dasarkan atas nama siapa? Hah? Nama saya? Nggak bakalan dijawab oleh Tuhan. Contohnya saya berdoa di dalam nama Eli, akan bahaya. Saudara bisa kecewa. Tetapi kalau saudara dasarkan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya lewat itu akan terjadi hal yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa? Mungkin kita berkata, kenapa harus melalui nama Yesus? Karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di sini, saudaraku dikasihi Tuhan, apapun yang kita doakan itu harus melalui Yesus. Amin. Mau doa apapun, kesembuhan harus melalui Yesus. Mau doa mujizat harus melalui Yesus. Mau pemulihan ekonomi harus melalui Yesus. Minta jodoh kepada Tuhan harus melalui Yesus. Nggak bisa. Kadang-kadang kita salah berdoa karena pemahaman kita sebagai orang yang percaya mungkin asal-asalan. Ya. Harus didasarkan dalam nama Yesus. Itu dasarnya. Ketika kita mengikuti itu, dari situ hal yang dahsyat akan nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Makanya saya baca satu ayat di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan apa? Melakukannya. Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14. Ya. Kita meminta di dalam namanya, pasti akan dikabulkan, kata firman Tuhan. Dan aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Jadi minta segala sesuatu itu harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya kadang-kadang kita gagal. Makanya kadang-kadang kita tidak paham. Makanya kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak meminta di dalam nama Yesus. Sekali lagi saya ingatkan, saya baca lagi sekali lagi ayatnya. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, nama siapa di sini? Adalah Tuhan Yesus. Aku akan melakukannya. Dia mengerjakannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam namaku. Ketika kita meminta di dalam nama Tuhan, saya percaya Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Minta kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan
pasti akan menjawab. Kenapa setan paling takut kalau kita sebut nama Yesus? Kenapa? Aduh, saudaraku dikasih Tuhan. Orang yang lagi kesurupan, kenapa? Bisa dia kalau kita panggil nama Yesus. Sampai dia berkata begini, jangan sebut nama Yesus Kristus. Telinga saya sakit. Kadang-kadang kita melakukan pelayanan pelepasan juga begitu. Dia berkata, telinga saya sakit, jangan sebut nama Yesus. Kenapa? Karena nama itu penuh dengan kuasa. Karena nama itu, saudaraku dikasih Tuhan, sangat luar biasa. Makanya kalau hari ini saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus, itu bukan karena kebetulan, tetapi karena kita tahu keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Doa kita itu dijawab hanya ada di dalam Yesus. Karena keselamatan di dalam dunia ini tidak pernah ada kalau bukan di dalam nama Yesus Kristus. Makanya anak-anak muda, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Agak kurang itu kadang-kadang lagi mikir, gimana gua apa pendeta, belum kejawab doa saya sudah minta dalam nama Yesus, kadang-kadang saya minta ini belum dijawab oleh Tuhan, tapi saya sangat percaya Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Minta terus, ucap syukur terus di dalam nama Yesus. Saya sangat percaya Allah bekerja dengan dahsyat di dalamnya. Amin. Amin. Aminnya agak kurang, kenapa ya? Coba dia berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan tutup khotbah saya, saudaraku dikasih Tuhan. Saya undang pemain musik. Dalam keadaan apapun, tetaplah mengucap syukur. Karena di situ kita akan melihat pengampunan, mujizat, dan berkat Tuhan atas kita. Di situ kita akan melihat mujizat. Ya. Ketika kita mengucap syukur, di situ kita akan melihat berkat Allah. Di situ kita akan melihat jawaban dari Tuhan. Dan di situ juga kita akan melihat pemulihan yang tidak pernah kita alami. Kalau kita berani mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Amin. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Makanya mulai hari ini, taruh di dalam hatimu yang paling dalam. Saya ambil keputusan. Ya, taruh di dalam hatimu yang sangat dalam. Saya mengambil keputusan apapun yang terjadi dalam hidup saya mengucap syukur. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidup saya mengambil keputusan tetap mengucap syukur. Karena saya percaya Allah sudah menyediakan yang terbaik bagi saya. Sukses semua saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini bersama-sama.